Adik-adik, apa kabar kalian? Sehat-sehat? Tentunya harus sehat dong. Nah, agar tetap sehat tentunya ada hal yang harus kalian lakukan. Terutama yang pertama, makan makanan yang bergizi, minum vitamin, jaga kebersihan, dan selalu rajin untuk mencuci tangan. Dan jika ada hal yang mengharuskan kalian keluar rumah, ingat, tetap jaga jarak, gunakan masker, dan tetap membawa hand sanitizer. Adik, di masa pandemi ini di mana kalian harus berada di rumah, berkegiatan di rumah, dan belajar dari rumah. Nah, untuk menemani belajar kalian di rumah, simak video berikut ya. Baik adik-adik, bertemu dengan kakak Nilo Putusri Wahyuningsih di pelajaran matematika kelas 7 dengan materi bilangan pecahan. Pada bilangan pecahan kali ini yang akan kita pelajari, yang pertama, menyatakan bilangan pecahan, pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, jenis-jenis pecahan, dan mengubah pecahan. Terakhir, nanti ada contoh soal. Untuk menyatakan bilangan pecahan, perhatikan gambar berikut. Luas daerah berbayang sama dengan 1 dari 4 bagian yang sama. Itu sama dengan 1/4 bagian. Luas daerah berbayang sama dengan 2 dari 6 bagian yang sama. Itu sama dengan 2/6 bagian. Luas daerah berbayang sama dengan 2 dari 5 bagian yang sama. Ini sama dengan 2/5 bagian. 1/4, 2/6, 2/5 dinamakan bilangan pecahan. 1/4 dibaca 1/4. 2/6 dibaca 2/6. 2/5 dibaca 2/5. Bilangan di atas tanda per dinamakan pembilang. Bilangan di bawah tanda per dinamakan penyebut. Perhatikan pembilang dan penyebut pada setiap pecahan tersebut. Pembilang dan penyebut merupakan bilangan bulat. Jadi, kesimpulannya, bilangan pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, dan B bukan faktor dari A. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Untuk pecahan senilai, kalian perhatikan gambar. 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Atau 1/4 sama dengan 2/8 sama dengan 3/12. Untuk A, B, C, dan D bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0, pecahan A per B ekuivalen atau senilai dengan C per D jika A kali D sama dengan C kali B. Apa syarat dua pecahan dikatakan senilai? Perhatikan pecahan-pecahan senilai berikut. 1/2 sama dengan 2/4. 1 kali 4 itu sama dengan 2 kali 2. 4 sama dengan 4. Bernilai benar. 1/3 sama dengan 2/6. 1 kali 6 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6 sama dengan 6 bernilai benar. Kesimpulannya, A per B sama dengan C per D, di mana A kali D sama dengan B kali C, dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Bagaimana cara memperoleh pecahan senilai? Perhatikan cara memperoleh pecahan-pecahan senilai berikut. 1/2 sama dengan 1 kali 2 per 2 kali 2 sama dengan 2/4. 1/2 senilai dengan 2/4. 1/3 sama dengan 1 kali 2 per 3 kali 2 sama dengan 2/6. 1/3 senilai dengan 2/6. 1/4 sama dengan
1 kali 2 per 4 kali 2 sama dengan 2 per 8. 1 per 4 senilai dengan 2 per 8. Pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. 4 per 8 sama dengan 4 bagi 2 per 8 bagi 2 sama dengan 2 per 4. 4 per 8 senilai dengan 2 per 4. 3 per 9 sama dengan 3 dibagi 3 per 9 dibagi 3 sama dengan 1 per 3. 3 per 9 senilai dengan 1 per 3. 4 per 16 sama dengan 4 dibagi 2 per 16 dibagi 2 sama dengan 2 per 8. 4 per 16 senilai dengan 2 per 8. Pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Kesimpulannya, pecahan senilai dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bilangan yang sama, bukan 0. Materi selanjutnya adalah menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan cara berikut. 12 per 54 dapat disederhanakan dengan cara 12 dibagi 2, 54 dibagi 2. 12 dibagi 2 menghasilkan 6, 54 dibagi 2 menghasilkan 27, sehingga menjadi 6 per 27. Selanjutnya, 6 dibagi 3 menghasilkan 2, 27 dibagi 3 menghasilkan 9. Sehingga bentuk sederhana dari 12 per 54 adalah 2 per 9. Perhatikan pecahan bentuk sederhana 1 per 2, 2 per 3, 3 per 8, dan 2 per 9. Pembilang dan penyebut pada setiap pecahan tidak memiliki faktor yang sama kecuali 1. Jadi, suatu pecahan dikatakan sebagai bentuk sederhana apabila pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor yang sama kecuali 1. Kesimpulannya, bentuk sederhana suatu pecahan dapat diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama secara berulang-ulang sampai diperoleh bentuk yang paling sederhana. Untuk jenis-jenis pecahan itu terdiri dari pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, persen atau per 100, dan per mil atau per 1000. Nah, untuk contoh-contohnya, kalian bisa lihat pada tabel berikut. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, desimal, persen, dan per mil. Contoh, pecahan biasa 9 per 2 dirubah menjadi pecahan campuran akan menghasilkan 9 per 2 sama dengan 4 1 per 2. Dirubah menjadi pecahan desimal itu akan menghasilkan 4,5. Dirubah menjadi persen, 9 per 2 kali 100% akan menghasilkan 450%. Dirubah menjadi per mil, 9 per 2 kali 1000 per mil itu sama dengan 4500 per mil. Baik adik-adik, untuk lebih memahami materi tadi, kita coba dengan contoh soal. Sebuah kantong berisi 50 kelereng. Kelereng-kelereng tersebut diambil Amir 16 butir, Doni 12 butir, dan sisanya diambil Rio. Berapa persen kelereng yang diambil Rio? Jawabannya, banyak kelereng yang diambil Rio itu sama dengan 50 dikurangi 16 dikurangi 12 sama dengan 22 butir. 22 butir dari 50 butir itu sama dengan 12 per 50 bagian. Nah, dirubah menjadi bentuk persen dari 22 per 50 itu sama dengan 22 per 50 kali 100%. Hasilnya adalah 44%. Bagaimana adik-adik? Tentunya kalian sudah paham ya dengan contoh soal yang diberikan. Kakak berharap materi ini berguna bagi kalian. Uji kemampuanmu, jangan bilang susah sebelum kalian mencoba. Terima kasih. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham dengan materi yang tadi? Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua.
Buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir video ini, boleh dong untuk like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa.